Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Buat anak-anakku, bagaimana kabarnya? Kita hari ini akan belajar mengenai gelombang. Ya, sebelumnya coba kita perhatikan video yang akan kita lihat sebentar lagi. Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk gelombang. Sama-sama kita memperhatikannya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pengertian gelombang, yang kedua menyelidiki peristiwa gelombang, yang ketiga menjelaskan karakteristik gelombang transversal, yang keempat menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal, yang kelima menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Yang keenam, membedakan gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan cepat rambat dan periode gelombang. Berdasarkan gambar video yang telah kita amati, maka gelombang itu adalah getaran yang merambat. Berdasarkan bentuknya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal berupa bukit dan lembah. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang pada tali. Coba kita perhatikan gambar gelombang transversal, di mana bisa kita lihat bahwa gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah gelombang. Di sini bisa kita lihat yaitu ada simbol lambda, yaitu panjang gelombang. Lambda terdiri dari bukit dan lembah gelombang, yaitu jarak dari A ke E, atau jarak dari C ke G, atau jarak dari B ke F, atau jarak dari D aksen ke H aksen. Puncak gelombang yaitu titik tertinggi pada gelombang B dan F. Dasar gelombang, titik terendah pada gelombang D dan H. Bukit gelombang yaitu A, B, C, dan E, F, G. Lembah gelombang C, D, E, dan G, H, I. Amplitudo B besar, B kecil, atau D besar ke D kecil, D aksen, atau F besar ke F aksen, atau H ke H aksen. Satu panjang gelombang atau lambda, yaitu satu bukit dan satu lembah, yaitu jarak dari A, B, C, D, E. Satu lembah, satu bukit, yaitu dari C, D, E, F, G. Jarak dua puncak yang berdekatan,
yaitu B, C, D, E, F. Jarak dua dasar gelombang yang berdekatan, yaitu D, E, F, G, H. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang longitudinal, di mana pengertiannya adalah gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal bisa kita lihat pada gelombang Slinky. Coba kita perhatikan gambar. Di situ ada rapatan dan renggangan. Rapat. Ya, jadi di situ bisa kita lihat bahwa gelombangnya terdiri dari rapatan dan renggangan. Dalam gelombang longitudinal, lambda itu adalah jarak antara rapatan dan renggangan yang berdekatan. Sekarang coba kita lihat video tentang gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ya. Sekarang kita masuk mempelajari besaran-besaran yang ada pada gelombang. Yang pertama ada periode gelombang, di mana periode gelombang itu adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis, periode gelombang dapat dihitung dengan T besar sama dengan T kecil per N. T itu adalah periode gelombang dengan satuan sekon, sedangkan T kecil adalah waktu dengan satuan sekon, dan N adalah banyaknya gelombang. Yang berikutnya adalah besaran frekuensi. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap sekon. Secara matematis, frekuensi atau F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi gelombang, satuannya Hertz. Biasa dituliskan dengan Hz. N adalah banyaknya gelombang, T adalah waktu dengan satuan sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi, antara periode dan frekuensi saling berhubungan, di mana dapat kita tuliskan bahwa T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis bisa kita tuliskan V sama dengan jarak per waktu atau S per T berlaku untuk seluruh gelombang. Sedangkan V sama dengan lambda per T berlaku untuk satu gelombang. Atau bisa juga dituliskan dengan V sama dengan lambda kali F. Demikianlah pemaparan kita, pembelajaran kita hari ini mengenai gelombang. Ya, jadi kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Akhir kata, daun pandan biji selasih, cukup sekian dan terima kasih.